Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Uji Kinerja Pendidikan Profesi Guru tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dede Indra Topik Hidayat, asal LPTK dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan NIM 258690601540052. Bidang studi Pendidikan Pancasila, asal sekolah SMPN 1 Cipaku. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran klasikal dengan materi Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, sebelum kegiatan pelajaran hari ini dimulai, kita terlebih dahulu melakukan doa, di mana doa tersebut untuk melancarkan aktivitas kita di hari ini. Silakan kepada ketua kelas. Nah, ketua kelasnya siap untuk memimpin doa. Silakan. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, biasa untuk pertemuan kita, di mana setelah berdoa, kemudian menanyakan kesiapan, apakah hari ini udah siap belajar? Siap. Oke, kita absen dulu ya, kita periksa dulu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Oke, untuk yang namanya disebut, untuk bisa menyebutkan hadir, gitu ya. Kalau tidak ada izin atau apa disebutkan saja, tolong dibantu. Yang pertama ada Hilman, Alia, Arpandi, Arsal, Dela, Deri, Zikra, Fajar, Paki, Parsha, Intan, Ira, Morris, sakit. Oke. Ihsan, Mutiara, Nasya, kemudian Nepia, izin. Udah ada surat izinnya? Ada ya, sip. Rapi, Rahma, Ryan, Ridwan, Sabila, Sopi, Sipa, Anwar, ada. Tita, Widya, Yulia, Jilpran, Julpa. Oke, jadi yang tidak hadir 2 orang ya, sakit dan izin. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya, yaitu pertemuan hari ini, yaitu Bapak akan membahas mengenai, ingin bertanya dulu. Intinya, untuk pertemuan kemarin, kita sudah sampai mana? Halaman berapa? Dibuka dulu, buka bukunya. Halaman berapa? Terakhir? Yaitu Pancasila sebagai dasar
negara. Ya, betul sekali. Jadi, di sini kita bakal membahas mengenai bab Pancasila sebagai dalam kehidupan bangsaku yang memiliki 3 subbab atau pembahasan. Yang pertama, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelum lanjut, Bapak ingin sebentar membakar semangat, gitu ya. Dimana Bapak punya satu permainan atau satu jargon atau satu apa disebutnya, ice breaking atau apa ya disebutnya, membakar semangat. Ya, jadi kalau Bapak bilang tabung semangat, tapi Bapak di sini ingin suara terbaiknya dikeluarkan. Maksudnya gimana? Yaitu suara intonasi tertinggi, gitu ya. Jadi semangatnya dikeluarin, gitu ya. Oke, siap? Siap. Kalau siap, tabung semangat. Terima kasih. Oke, selanjutnya tanpa basa-basi lagi gitu atau tanpa pembahasan yang lain lagi, kita seperti biasa melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, tidak boleh berisik, kemudian perhatikan, kemudian selanjutnya yaitu kebiasaan kita yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan pemimpin, biasanya siapa yang memimpin? Sabila berdiri. Oke, kita nyanyi dulu sebentar. Berdiri semuanya. Ya. Allah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Oke, terima kasih untuk silakan duduk kembali. Terima kasih. Pembahasannya akan kita bahas hari ini, di mana ada beberapa poin. Yang pertama, kita baca dulu pendahuluan atau tujuan layanan yang akan dicapai. Peserta didik akan diajak mempelajari, memahami, menjelaskan, menyebutkan, menunjukkan tentang. Jadi di sini kita bakal paket lengkap, gitu ya, di mana ada pengertian, kita harus hafal, gitu ya, harus tahu, kemudian menjelaskan dan lain sebagainya. Yang pertama, yaitu memahami konsep Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah, masyarakat, kemudian keluarga. Nomor 3, memahami konsep Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nomor 4-nya, menyebutkan contoh perilaku berbangsa berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, poin 5, menunjukkan sikap pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Nomor 6, memahami konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 7, menyebutkan contoh orientasi bernegara berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang terakhir, menunjukkan sikap pengamalan Pancasila sebagai ideologi di lingkungan sekolah.
Selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan pemantik atau pertanyaan untuk membuka cakrawala kita mengenai pemahaman yang tadi telah Bapak sampaikan di tujuan pembelajaran. Yang pertama, apakah kalian apa yang kalian ketahui tentang pengertian Pancasila? Yang kemarin Pancasila, mengenai pengertian Pancasila, ada yang bisa? Ada yang bisa? Pancasila adalah, yaitu berasal dari kata panca yang berarti non 5. Kemudian sila yang berarti nanti batu atau asas. Kalau digabung yang disebut Pancasila itu apa? Batu sendi yang 5 atau asas atau 5 dasar asas yang bisa dijadikan acuan gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 2 yaitu siapa yang sudah hafal bunyi Pancasila, cum? Bunyi Pancasila di sini yang berani mengacungkan diri. Jong. Arpandi, silakan. Malu-malu, silakan sebutkan sila-sila ataupun bunyi dari Pancasila. Yang pertama, sila pertama. Hah? 2. 3. 4. 5. 5. Iya, betul sekali. Terima kasih Arpandi. Apa saja simbol dalam Pancasila? Yang pertama barang. Bintang. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke. Kemudian sebutkan salah satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kira-kira apa? Betul, jam-jam, betul, terima kasih. Sholat, kemudian apa lagi? Bergotong royong, betul, kemudian bertoleransi dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai seputaran pengamalan Pancasila, di mana di sini ada dasar negara, sebagai dasar negara Pancasila, kemudian sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian menjadi ideologi negara. Ya, betul sekali. Di sini Bapak sudah menyediakan sebuah video, gitu. Jadi di sini silakan untuk setiap kelompok mempersiapkan alat tulisnya ya. Jadi nanti silakan disimak, kemudian disimpulkan. Nanti ada yang Bapak tunjuk 1 orang atau lebih. Sebentar. Kawan-kawan, ada makan siang apa belum nih? Oh iya, kebetulan aku belum makan nih. Sama dong, aku juga belum makan siang. Wah, kebetulan aku juga lapar banget. Ya udah yuk, kita makan di rumahku aja. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, banyak sekali makanannya. Jadi nggak sabar pengen tetap makan. Ayo silakan dimakan sadarnya ya teman-teman. Pengen, udah nih. Jangan lupa berdoa dulu. Ayo buat kamu yang ikut doa makan. Ya bisa. Ayo teman-teman, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah.
Teman-teman, aku Nurul dan kau pulang dulu ya. Ya teman-teman, makasih ya udah ada di jalan. Bawa apa nih? Emang bawa apa sih? Kamu belum mandi ya nih? Tadi aku sudah mandi kok ya. Tapi kok kamu masih bau? Kamu bohong ya? Maksud kamu gimana Ril? Ani belum mandi, Ani belum mandi. Kamu udah berantem ya Ril? Ayo, siapa takut? Hei, sudah, jangan bertengkar. Kita kan teman. Jujur yang mulai dong. Emang kamu bau kok? Ini sudah, jangan mengaji Anif. Ingat kata Bu Eva, kita sama-sama teman, jangan saling bertengkar. Kemarin kan kita sudah diajari tentang Pancasila. Ya kamu Nuril, minta maaf sana ke Anif. Oh iya Anif, saya minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa kok ya, saya maafkan. Tapi jangan diulangi lagi ya. Iya Anif, gak akan aku ulangi. Gitu dong, sama teman harus saling memaafkan. Oh iya, kita ada tugas PPKN kan? Oh iya, kamu juga belum mengerjakan ya? Aku udah selesai mengerjakan. Ayo kita mengerjakan sama-sama kan? Ayo. Soal nomor 2 gimana ya? Aku kok bingung. Gimana ya pengenalan anak dari Pancasila? Sini aku tahu. Jadi pengenalan sila kedua dari Pancasila adalah saling dalam menolong, membantu sesama, dimana ketika teman kita sedang susah, kita bantu, kita tolong, itu termasuk pengenalan Pancasila sila kedua. Jadi seperti itu pengenalan dari sila kedua. Saya harus sudah paham. Iya sama nih. Makasih Rasul, kita semua jadi bahan. Iya, sama-sama. Minggu depan kita kan juga libur sekolah. Gimana kalau kita pergi liburan sama-sama? Ya, setuju tuh. Gimana kalau kita liburan ke pantai? Pokoknya kita ke puncak aja. Kalau aku sih setuju ke pantai. Wah, gak mau. Pokoknya kita ke puncak aja. Jangan segitu. Aku kan maksudnya juga sebagai ke pantai. Jadi kamu harus menghargai pendapat orang lain. Nah, gitu dong. Itu benar. Kita harus memberikan hak pendapat kepada orang lain. Itu kan juga Oke. Sudah? Oke, setelah kita melakukan atau melihat PowerPoint atau tampilan berikut, gitunya yang tadi, gitunya, Bapak di sini akan sedikit bertanya, gitunya, Bapak sedikit bertanya mengenai apa sih yang terdapat dalam video tersebut yang telah tadi Bapak sampaikan di atas, gitunya. Tadi udah disimak belum? Udah jelas ya videonya? Jadi silakan siapa yang berani mengacungkan tangan untuk menjelaskan mengenai paparan video tersebut. Silakan acungkan tangan.
Oke, silakan Alia. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia, saya di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari 3 PPT tersebut. Menurut saya yaitu harus saling membantu satu sama lain dalam perbuatan yang baik. Tidak boleh membeda-bedakan teman dan harus saling toleransi antar ras, agama, dan suku. Saling tolong menolong, tidak boleh saling mengejek dan menghormati perbedaan antar teman dan menghargai pendapat teman, dan juga harus berkomunikasi antar teman dengan sopan. Lalu harus saling memaafkan antar teman dan juga harus membantu teman ketika sedang kesusahan. Terima kasih, hanya itu kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi pemaparan di area sangat bagus sekali, di mana kita yang pertama tidak boleh apa? Membeda-bedakan teman. Kemudian saling tolong menolong, kemudian saling menghargai dan Membantu teman ketika sedang kesusahan. betul sekali. Jadi di sini kita dituntut dalam video ini, dalam video tadi yang telah Bapak sampaikan, kita dituntut untuk saling menolong, di mana setiap individu dan individu yang lain saling membutuhkan satu sama lain, di mana kemudian saling menghormati, kemudian tidak boleh saling mengejek satu sama lain, di mana kita kuadrat sebagai manusia memiliki derajat yang sama, di mana wanita disebut cantik, kemudian pria disebut tampan atau ganteng. Jadi tidak ada yang buruk rupa gitu ya. Jadi semua sama di pandangan kita semua. Jadi hati-hati ketika kita berucap, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor, di mana meskipun teman kita seperti itu bentukannya, tapi kan kita harus menghargai keberadaan teman kita. Butut-butut kalau mencuk bahasa Sunda nama, kata kira rencangan orang nganu ngabaturan orang salila ieu sedih SMP ya. Oke. Selanjutnya di sini sebelum lanjut ke next pembahasan Bapak di sini akan ice breaking kembali, di mana ice breaking andalan kita yaitu tepuk semangat, di mana Bapak ingin membakar semangat kalian dulu agar tidak jenuh Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan dibagi menjadi kelompok, di mana Bapak tadi udah membagi kelompok sebelumnya. Kita pelajaran PKN sudah membiasakan duduk berkelompok, di mana di sini Bapak akan memberikan sebuah pekerjaan atau sebuah lembar kerja LKPD untuk dikerjakan oleh setiap kelompok, di mana ada beberapa poin yang harus dikerjakan. Silakan untuk kelompok. Nah, di sana Bapak sudah menyantumkan beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan kalian mengenai pembahasan yang akan kita bahas di sini. Jadi, silakan kerjakan di lembar jawaban yang telah Bapak sediakan. Kemudian, silakan buka buku pelajaran, mungkin ada pembahasan-pembahasan tersebut. Silakan. Dimulai dari sekarang dikerjakan. Oke, bisa? Nok, ayo. Tuh. Dibuka bukunan ya, mangga. Tok dibuka bukunya. Ada 6 buku? Tok, dilihat dulu. Kelompok 3 gimana? Udah ada jawaban? Udah ketemu? Ya.
Kelompok 4? Halo, kelompok 4? Sudah? Udah mulai dikerjakan? Ya, oke, silakan. Jadi nomor 1 dulu, fungsi Pancasila sebagai dasar negara fungsinya apa? Ya, jadi disebutkan sedetail mungkin kalau bisa. Ya. Ya, nomor 2, ini udah nomor 1 udah dikerjakan. Yuk, oke. Jadi nomor 1 kalau bisa ini pengertian Pancasila sebagai dasar negara ada di bukunya, nanti dibuka dulu halaman pertama kalau nggak salah. Nah, ini bisa dibaca seputaran pembahasan untuk pertanyaan nomor 1 di sini sampai sini, coba dibaca dulu. Nanti disimpulkan di KPD masing-masing ya. Dok, tidak sebagian mencari untuk mencocokkan, sebagian nulis ya. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Ya ada. Oke, nomor 2 poin apa itu? Mengapa Republik Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Oke, jadi di buku tadi di buku kamari yang telah di ini sok-sokin eta na. Tadi nu buku eta. Di catatan kamari nu bawa terus di cobian. Sabar. Tang eta betul bisa. Tulisnya ke pinggir. Ya udah di belakang atau di belakang, kalau gak cukup di belakang aja kasih nomor. Oke, thank you. Kelompok 4 ada masalah? Bisa. Ya, untuk nomor 6 ya, sebutkan contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi nu kamari di halaman ini nih kalau nggak salah Bapak ada kesulitan mungkin bisa nah, di halaman ini dibaca ya. Di situ ada contoh-contoh pengamalan Pancasila halaman 17, bisa dibuka. Ya. Ya, nu pernah di eta siap. Ya, kamu kayak lamun aya kesulitan bilang bapaknya, tinggal panggil aja. Kelompok 1 ada masalah? Bapak yang nomor berapa? Baru nomor 2 ya. Nomor 2 apa soalnya? Mengapa negara Republik Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Ya itu. Ya dinatakan di buku ini. Buku tulis ini di kamari di share. Bukunya nggak tak dibuka. Silakan. Ayo. Berarti di antara halaman ini ya Pak? Iya, di antara halaman 17, halaman 7 ya. 789. Yang lain cari coba. Ini nulis, ini nyari, nanti dibilang ke yang nulis. Sok, silakan. Nomor berapa? Nomor 3. Pengamalan bahasa negara. Coba kan kemarin Bapak udah kasih challenge-nya di buku masing-masing, contoh anu ya kayak gini. Kan ini kelas berapa? 7.
Mana yang kemarin gini yang udah kalian jalan-jalan? Oh, jalan-jalan. Iya. Nah, yang kan anu dasar negara. Yang ini betul. Nah, ini. Sok tulisnya ini. Ini buat presentasi udah tulis. Sok. Nah, dicari. Dari buku juga cari. Dicari-cari. Sok. Sok. Atau yang ini mendiktekan itu nulis. Intinya. Nah, kalau ada itu udah pas gitu jawabannya. Kelompok 1 mana udah? Nomor 2 belum? Kabarnya. Nah, gitu. Jadi yang lain mencari, yang ini nulis, ya. Biar cepat. Oke, udah ada yang beres belum? Belum ya? Sok, dikerjakan dulu sesuai kemampuannya ya. Nanti dipresentasikan ke depan, jangan lupa. Nanti Bapak tunjuk yang udah bisa, udah beres. Sok. Apa? Kalau misalnya cukup ke bawah. Di belakang aja, di belakang. Sok. Sok, cari. Ini nih buku nak. Ayo. Kelompok 1. Hah? Masak dulu itu. Bisa. Tadi contoh nu eta nu kamari anu ini ya. Nah, ulah singkat cireng ku. Tita we. Sok nyebutan ya nulis. Tulis aku abi Tita. Sok. Dikte anu dikte. Sok. Langsung. Iya. Kemudian iya. Iya aya nu tadi. Iya nu iya. Yang ini. Nah. Pedoman atau arah yang jelas. Iya we. Ya. Bisa. Ya, jadi ini ya pengertian dasar negara yang ini aja ya. Ya, ada follow. Ya, Tok. Kelompok 3 kumaha? Aman. Sok. Yakin eta dari jawabannya? Sok, gak apa-apa, yang penting mah ada nomornya. Nanti di presentasi bisa macana ya Intan. Sakit tuh? Satu orang ada yang dua nggak apa-apa. Hah? Satu orang ada yang dua. Boleh, gak apa-apa, silakan. Ya, jadi ini nulisnya di masing-masing gitu. Satu nomor satu orang nulis. Di sini nanti kertasnya di. Sok atuh, lanjutin. Sok Sipa nyari poin nomor berapa belum? Belum 4 nomor 5 cari. Sok. Sap. Nyari ada bukunya, Sap? Ayo. Nah, sok. Kelompok 4, kumaha kabarna?
Halo? Bisa, Neng? Oh. Nomor 2 udah belum? Belum, Pak. Oh, bagian siapa ini nomor 2? Iya, iya, sawarnya. Nya sebagian baca, ya sebagian nulis, sebagian baca kada hilap. Sebagai negara Nah, dan sebagai bangsa. dah gitu benar, Jai. Ya, yang lain sok jika ada nomor berapa nanti? Berdua. Nomor 2. Oh. Mengapa negara Republik Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Karena Sok. karena Ira cari nih Ira. Iya iya, antar mana buku nan Ira? Nabi Sok buka. Nabi ABC. Nah, oh iya, bacaan di dia nomor 2. Mengapa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Ini kan ini baca. Oh iya, oh iya daerah dia ya. Bacanya. Dia berkembang. Sok. Julia, ayah, ada bisa? Tadi. Sok. Sok, bisa sok? Nomor sabaraha? Nomor berapa? Sok. Ada Hilman? Sok, ada. Dibantu ada Hilman? Udah ada, udah ketemu. Nomor berapa? 9. 9. Carinya, cari. Sok. Ira, ayah, Ira. Sok. Bangsa Indonesia. Tebak 2, ada pergerakan. Oke, sip. Berapa? Tinggal berapa? 3 ya? 4. Sok. Sok bagi-bagi. Bagi-bagi sok 5. Berarti Ini kemarin no dasar negara no tas di kuapa dikelompokkan gini anu orang mandamel eta aya. Eta suka aya. Ada coba nu kemarin no disuruh ke bapak, siapa tahu ada. Sok baca. Nah ini itu benar pengamalan kan ya yang kemarin, yang pertemuan kemarin. Nggak pakai aja tuh. Pancasila sebagai pandangan hidup. Iya ada di buku. Jadi pandangan hidup.
Kemana? Yang mana? Dari sana ada bawah. Lah, bukan. Maaf. Maaf, Pancasila. Nah, ini. Bisa, namun ya mah boleh pendapat lain, tapi sesuai dengan ini sama boleh. Ini takutnya kan. Ah. Ya. Mm-mm. Nah itu betul. Ya. Siap ya, bisa. Ya, datanya. Sok. Hah? Nah, mau ke satu, kuma udah sampai mana? Nomor 4. Silakan ningali dulu. Cing. Nah, yang ini benar. Ya. Benar. Benar lah, ya. Ini juga nomor 2 betul. Jadi harus lebih konkretnya ini udah benar sebenarnya. Tinggal nambahan contohnya doang. Ini udah benar. Sip, lanjutin ya. Belum selesai. Belum beres ya? Belum beres. Sok. Ya, sok tulikan lah. Kelompok 2. Udah sampai mana? Tadi Bapak lihat udah banyak. Lihat dulu. Bani kali lah. Nah, ini udah benar ya, gak usah ditambahin lagi ya. Ya udah benar. Nah, ini udah benar. Ada ini pakai contoh. Ini mana contoh deh? Nah, ya, nomor 3. Nomor 3 belakang. Oke, udah benar. Lanjutnya. Ini nomor selanjutnya. Udah benar. Sip. Kelompok 3 udah sampai mana? Udah banyak belum? Lihat dulu. Nomor 5. Oke, ini udah benar. Tinggal contohnya. Contohnya yang kemarin udah Bapak diinin, udah dikasih. Mana ya? Contoh tinggal tulis. Di mana udah? Belum? Nomor 6. Oh, ini udah. Iya. Udah. Oke, sip, lanjutin. Sisanya ya. Oke, tinggal presentasi udah semua. Ya. Kelompok 4, lihat dulu udah sampai mana? Pinjam itu nah. Dia lihat. Ya. Gimana? Dibongkar. Oke, nomor 4 sebutkan contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup di lingkungan keluarga masyarakat. Namun di keluarga non wae. Keluarga. Sip. Nu di masyarakat? Masyarakat iya. Nu di 3, Pak. Ya. 3, iya. Berarti jadi keluarga masyarakat berarti sekolahnya. Jadi sok tuliskan ya. Bagus, udah benar. Selanjutnya nomor 2. Sip. Oke, benar. Nomor 1 udah benar. Tinggal sedikit tambahan ya. Udah benar. Yap. Sok lanjutin ya. Yap. Tambahan sedikit-sedikit. Ada sisa? Ketemu? Oke, sip. Udah bisa? Udah beres belum? Tuh. Sok. Bisa diperquick. 2 atau 3 contoh wae lah. Jangan banyak-banyak. Sok teruskan. Untuk mencapai.
Kesejahteraan dan Yang sebenarnya nomor 3? kita 78 sama kilo. Tilu. Oke, tilu bisa ya. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Tadi udah disongkerin sama Bapak, udah dibenerin? Gak usah dibenerin lagi. Udah semua? Sip. Mantap. Coba lihat nomor 9 lah. Nyai mah ku ide pemikiran orang ya di lingkungan sekolah, pemikiran orang kumaha pengamalan anak. Sip. Benar nu di keluargana Can. Ya, nanti. Sok. Teh kesulitan? Nomor sabarahan? Berapa? Nomor berapa? Sok. Jai. Sok jai jangan jai. Ya. Oh. Bisa? Adanya buku itunya? Adanya? Ada. Sok. Ah. Yuk, udah beres tadi 2 dari tilu deh. Tilunya. Sok. Sok, yang banyak soal itu non pemaparannya jadi ke kami maksimal ketika presentasi. Jadi ke setiap orang menyampaikan tadi pemikiran masing-masing. Contoh ya nomor 1 pemana. Nanti nomor 2 ku ini, ketiga ku situnya. Berapa lagi? Ya berapa? Sip. Lanjut. Cok, kelompok 3. Ya, sah kuduna. Pilihannya buku sah. Ya, jangan lupa pakai cok. Ngerti? Ngerti? Mengerti. Nah, cok, kami cepat. Nyantai aja ketang, loading cepat. Kelompok 4, kumaha? Lancar? Mohon bisa mah atau contohnya 3-3 walau banyak-banyak tingnya. Kira sakit untuk? Cepat. Oh, siap. Oke, udah ada yang beres? Tuh, kelompok 3 udah? Dua deh. Oke, tinggal beberapa menit lagi, silakan. Oke, diperkuik. Waktu sudah menunjukkan kita terlalu lama kita berdiskusi. Nanti ya, tinggal 3 menit lagi. Oke, silakan diperkuik. Waktu tinggal 3 menit lagi. Nanti kesiapan yang mana yang bisa maju menyampaikan pemahamannya atau pemaparannya di LKPD-nya ya.
Diskusi. Jadi Laparan. Hah, Cen? Hah, Cen? Beres, Cen? Sok, sok. Kawan Pandi dibantu. Duluan. dan menjadi seberangkat nilai Iya, Kak. seberangkat nilai dan Yuk. Ini nyasok bereskan dulu. Kelompok dulu. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Silakan diperkuik ya. Diperkuik aja lah biar contohnya yang setting tilu we 2 boh. Sok, betul. Sok. Ayo Tita. Bisa, Sopi udah beres? Sip, mantap. Jadi kayak presentasinya, cobaan kayak apa ditunjuk. Nah, so. Apa? Pertanyaan sok. Pertanyaan nomor 3 nomor 9 apa saja contoh pengamalan Pancasila sebagai ideal negara di sekolah dan masyarakat. Terus kami nulis di masyarakatnya menghormati sesama setempat. Boleh, maksudnya sesama itu nama sesama manusia. Tanya buat sip-sip bersama di lingkungan. Ya, kita inti nama kitanya. Sok boleh bisa. Sok. menjadi pemersatu bangsa Kelompok 4, udah beres? 1. Cok. Nomor berapa no? Belum? 9. Sertain contohnya ya teman. Di lingkungan masyarakat apa? Oke, beres. Nomor 1 beres? Belum. 2. Nomor 3 udah ya? Udah, nomor 3. Oke, silakan untuk kelompok 3 bersiap-siap melakukan presentasi di mana waktu udah habis. Idenya nanti kelompok 1 nanti ke depan ya. Jadi kelompok 3, 1, kemudian nanti kalau ada waktu idenya kelompok 4. Oke. Silakan. Bapak persilakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Ya. Kelompok 3 ke depan. Sebentar. Ya. Ya. Di depan di sini. Silakan. Ini pegang.
Sudah. Silakan dengarkan, ini sanes, dengarkan. Yang lain dengarkan. Kelompok 3 akan memaparkan pemahaman atau pengerjaan LKPD yang telah dilakukan. Silakan kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sophie Anindya Utami sebagai moderator. Di samping kanan saya ada dari Puji Darmawan, ada Arsal Merik Nugraha, ada teman Yulia Rahmawati, Sipa Awaliyah, dan Intan Fitriani. Selanjutnya kami akan membacakan soal dan jawaban yang telah diberikan oleh guru Oke, kita. yang lain perhatikan, tolong jangan berisik. Yang open ya. Silakan. Nomor 1. Apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Sebagai sumber dari segala hukum dan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah serta menciptakan fondasi yang kuat bagi negara Indonesia. Lanjut. Nomor 2, mengapa Republik Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Kemudian bagaimana jika sebuah negara tidak memiliki dasar negara? Negara tersebut akan mengalami kekacauan karena tidak memiliki tujuan dan pandangan hidup yang jelas, rentan konflik serta kesulitan dalam maju dan berkembang. Nomor 3. Sebutkan contoh pengalaman Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Contoh lingkungan sekolah. 1. Menghargai perbedaan. 2. Sikap adil. 3. Musyawarah. Contoh lingkungan masyarakat. 1. Gotong royong. 2. Toleransi. 3. Peduli sesama. Contoh lingkungan keluarga. 1. Musyawarah. 2. Saling menyayangi. 3. Saling menghormati. Apa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup? Sebagai pedoman hidup yang menjadi landasan untuk segala aspek kehidupan sehari-hari, untuk membentuk kepribadian bangsa yang unik dan berbeda, serta menjadi acuan dalam memecahkan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Nomor 5, jelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi pedoman dan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nomor 6. Sebutkan contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Di lingkungan keluarga, saling menghormati dan menghargai, saling membantu. Di lingkungan masyarakat, gotong royong, toleransi, dan tidak membeda-bedakan. Di lingkungan sekolah, toleransi, kerjasama. Mengapa Pancasila dijadikan ideologi negara? Karena Pancasila menjadi panduan yang menunjukkan arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara. Apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan sebagai ideologi negara? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat? Lingkungan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, bersikap jujur. Lingkungan keluarga, menghargai hak anggota keluarga, bersikap adil, tolong-menolong sesama keluarga. Lingkungan masyarakat, menolong warga yang membutuhkan, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menghormati sesepuh setempat. Sudah? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk untuk kelompok 3. Terima kasih. Maaf sebelumnya, maaf.
Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan acungkan tangan kelompok mana yang ingin bertanya. Jadi di sini Bapak membuka sesi untuk tanya jawab ya. Untuk kelompok mana saja silakan acungkan tangan yang ingin bertanya, silakan. Sebutkan nama dari kelompok berapa, kemudian apa pertanyaannya, silakan. Untuk kelompok ini untuk menulis pertanyaan kemudian apa jawabannya, silakan. Silakan. Silakan, silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tita Nurhayati. Saya di sini dari kelompok 1 ingin bertanya. Silakan. Apa itu ideologi negara dan mengapa suatu negara membutuhkan ideologi? Apa sekali lagi? Apa itu ideologi negara dan mengapa suatu negara membutuhkan ideologi? Oke, silakan bisa langsung dijawab atau ada mau dirundingkan dulu? Oke, dirundingkan dulu, silakan membuat lingkaran di sini aja ya. Jadi silakan untuk didiskusikan terlebih dahulu. Terima kasih untuk pertanyaannya, tidak sangat bagus sekali. Silakan buat lingkaran di sini aja datanya. Sok. Oke, untuk persiapan nanti setelah tampil kelompok 3, bagian kelompok 1 ya. Berada? Stop? Belum? Bentar, Pak. Stop. Sudah, Pak. Sudah? Oke, download. Ya, stop. Kan tadi pertanyaannya tuh, nah, eta Ditulis semua. cepungan kertas. Ideologi negara adalah seperangkat gagasan, nilai dan kepercayaan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara dan pedoman bagi masyarakat. Tuh. Udah. Ideologi sangat penting untuk memberikan identitas, menyatukan bangsa yang beragam dan non itu dari tulis non Melakukan? menciptakan Menciptakan. tujuan nasional. Oke. Udah betul? Udah ngena? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan jawabannya. Kita lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 3 yang telah melakukan presentasi di depan. Oke, untuk selanjutnya pemaparan yang akan dilakukan yaitu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju. Oke, jadi di sini Bapak akan sedikit memperkuat gitunya, di mana tadi pernyataan di mana apa sih yang disebut dengan ideologi gitunya. Kalau kita baca di buku paket gitunya di halaman
Berapa ini teh? Halaman 21. Secara bahasa, ideologi berasal dari kata idea. Kemudian yang berarti gagasan, konsep atau pengertian dasar dan cita-cita. Sedangkan logos yang berarti naon? Ilmu. Jadi artinya ideologi adalah ilmu tentang ide, konsep dasar yang mengarah pada cita-cita. Secara istilah, ideologi bisa disimpulkan sebagai seperangkat konsep dari sistem yang diyakini dan menjadi dasar pemikiran serta memberikan arahan pada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi di sini itunya ideologi sangat dibutuhkan. Di mana ideologi mungkin bersangkutan dengan apa yang disebut akal atau pemikiran kita ya sebagai manusia yang hidup di Indonesia. Jadi itulah sedikit mungkin penambahan dari Bapak gitu ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 maaf untuk komplementasikan hasil LKPD yang telah dilakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tita Nurhayati dan teman-teman saya Sabila, Rahma, Julfa, Parsa, Ihsan, dan Rapi. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Sabila. Apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, termasuk pemerintah dan lembaga negara lainnya. Mengapa negara Republik Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Kemudian bagaimana jika sebuah negara tidak memiliki dasar negara? Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia, serta mampu menyatukan keberagaman. Jika suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut tidak akan memiliki pedoman atau arah yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintah, yang dapat menyebabkan kekacauan, ketidakstabilan, dan perpecahan. 3. Sebutkan contoh pengalaman Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sekolah, mengikuti upacara bendera dan khidmat, menghormati guru dan teman, serta menjaga kerukunan di lingkungan sekolah. Di masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, menjaga ketertiban umum, dan saling menghormati antar warga yang berbeda suku atau agama. Keluarga, saling menyayangi anggota keluarga, beribadah bersama, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Nomor 4, apa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila berfungsi sebagai pedoman petunjuk hidup dan arah bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Nomor 5, jelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai landasan moral dan etika seperti menjadi acuan dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. 6. Sebutkan contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Keluarga, menjalankan kewajiban agama, bersikap adil terhadap sesama anggota keluarga, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah keluarga. Masyarakat, menolong tetangga yang kesusahan, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan menjaga toleransi antar umat beragama.
sekolah, berperilaku jujur, bekerja sama dalam tugas berkelompok, dan menghargai pendapat teman saat berdiskusi. 7. Mengapa Pancasila dijadikan ideologi negara? Pancasila dijadikan ideologi negara karena merupakan seperangkat nilai dan keyakinan yang diyakini kebenaran oleh bangsa Indonesia, mencakup cita-cita, tujuan, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu menjadi pemersatu bangsa yang menjemuk. 8. Apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan sebagai ideologi negara? Hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara antara lain dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari di sekolah, menyebabkan pemahaman tentang pengamalan Pancasila, serta menjaganya dari pengaruh ideologi lain yang bertentangan. 9. Apa saja contoh pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat? Contoh di sekolah, menghargai perbedaan pendapat di kelas, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas secara demokratis. Contoh dalam keluarga, menjalankan hak dan kewajiban masing-masing anggota secara seimbang, serta menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga. Contoh dalam masyarakat, berpartisipasi dalam pemilu dan menghormati hukum yang berlaku. Sudah, oke, sudah. Silakan pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, oke, jadi kelompok 1 sangat detail. Jadi di sini gitu ya, Bapak mengharapkan kita memberi aplaus setinggi-tingginya untuk kelompok 1 dulu terlebih dahulu. Tepuk tangan sama-sama, tepuk tangan. Oke, silakan untuk kelompok 1. Apabila ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1, silakan. Silakan. Oke, tenang Bu. Bapak. Silakan. Biar terdengar dengan jelas pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia, saya dari kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, apakah Indonesia sangat membutuhkan Pancasila sebagai dasar negara? Dan mengapa Indonesia sangat membutuhkan Pancasila sebagai dasar negara? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa dirundingkan terlebih dahulu buat lingkaran sama seperti kelompok 3 tadi ya. Terima kasih Alia. Silakan bikin koran dulu. Boleh, Bu. Ada? Bisa? Beres? Udah ada? Belum? Oke, udah? Udah, oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya.
Izin menjawab. Karena Pancasila mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia dan dapat menyatukan masyarakat yang beragam. Udah? Sudah. Ada tambahan dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain untuk menambahkan dari pernyataan dari kelompok 1 ada? Udah? Tidak ada lagi? Siap? Arep mandi, silakan. Sampai. Udah. Oh, Arep mandi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpandi dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Silakan. Ada ya? Udah ada? Udah, siap, sok. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Oke, jadi di sini mungkin yang disebut dengan yang barusan disebutkan gitunya bahwa Pancasila itu sebagai hukum, di atas hukum. Jadi segala sesuatu yang ada di negara Indonesia gitunya, salah satunya Pancasila menjadi landasan di mana kita ingin membuat suatu peraturan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Kita diharapkan memiliki dasar terlebih dahulu. Contoh, kita akan melakukan suatu menciptakan suatu peraturan mengenai agama. Berarti kan kita condongnya ke sila nomor pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah masing-masing. Jadi apa mana di sini gitunya kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang beragama gitunya ingin melakukan suatu terobosan dalam suatu hukum gitunya. Kita harus tahu bahwa ada landasan terlebih dahulu. Di mana landasan tersebut yaitu berlandaskan Pancasila. Yang pertama mungkin ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban masing-masing. Pokoknya mah ulah ting ribe. Masalah kebiasaan agama batur. Kurang mah harus fokus ke diri kita sendiri gitunya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi. Maria mungkin tepuk tangan, silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempatnya. Silakan. Terima kasih. Duduk kembali. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, terlihat sedikit agak lemas. Setelah Bapak minta satu kali lagi ice breaking yang tadi, gitunya yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini Bapak akan menyimpulkan atau akan sedikit memaparkan mengenai pembahasan yang yang telah kita bahas hari ini. Yang pertama mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi fondasi, sumber hukum serta pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah serta tindakan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian intinya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan menjadi landasan dalam membangun negeri. Nah, tadi yang ditanyakan kepada kelompok 1 gitunya. Selanjutnya itu di sini ada beberapa contoh yang telah Bapak sampaikan siapkan gitunya. Yang pertama di lingkungan keluarga itu pengamalan Pancasila sebagai dasar negara, di lingkungan sekolah gitunya. Yang pertama di lingkungan maksudnya ini keluarga, sekolah, kemudian masyarakat. Maaf tadi kurang diedit sedikit, mohon maaf ya. Jadi yang pertama contoh di lingkungan keluarga yaitu menempatkan nilai keadilan dan pembagian perhatian orang tua kepada anaknya kalau di keluarga. Kemudian menanamkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Namun ayeuna orang sekolah kudu jujur, datang ke sekolah nepi gitunya. Ulah bikin kaina datang ke sekolah, izin ke sekolah tapi alah ka mana gitu nyata salah. Kemudian di sekolah mematuhi tata tertib sekolah sebagai bentuk ketaatan kepada aturan. Betul sekali, di mana datang jam 7 kemudian pulang jam sekian gitunya. Kemudian bagian MBG di MBG-nya kemudian dikembalikan lagi gitunya wadahnya. Kemudian mengikuti pemilihan OSIS kemarin ya, pemilihan OSIS siapa yang menang?
Oh ya, bukan dari kelas ini ya. Mohon maaf itunya. Jadi kemudian selanjutnya di lingkungan masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan. Salah satu naon? Ronda, betul sekali. Menyelesaikan masalah warga berdasarkan norma hukum dan musyawarah. Ketika ada permasalahan di lingkungan orang, contohnya aya nu nyolong, berarti kan orang kudu mengadilinya sesuai dengan hukum nu berlaku di negara orang, gitunya. Selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila menjadi pedoman dan arah bagi masyarakat Indonesia dalam bersikap, bernorma, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya digunakan untuk menentukan cara memandang persoalan hidup, menentukan sikap dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Intinya adalah Pancasila kompas moral bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan. Jadi arah orang kemana? Ini dia berarti pandangan hidup teh fungsinya. Oke, di sini itunya tadi pandangan hidup dibagi menjadi 3. Ini Bapak lupa tadi menyampaikan. Pertama di lingkungan keluarga, sekolah, kemudian masyarakat. Kemudian selanjutnya inilah contoh pengamalan pandangan hidup di lingkungan masing-masing. Yang pertama di keluarga, sekolah, masyarakat. Yang pertama menghormati orang tua di keluarga, kemudian sekolah, demokrasi saat memiliki osis, tadi sama lah ya, hampir sama gitunya. Kemudian musyawarah masyarakat mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan warga. Salah satu naon? Sekolah dinia, pengajian, kajian, gitu dan lain sebagainya. Tolong menolong saat ada tetangga yang terkena musibah. Contohnya naon? Aina usumna. Hujan, kemudian ada naon? Longsor dan lain sebagainya. Bangun pamana tetangga kurang terkena musibah seperti itu, kurang bantuan ya dan sebagainya. Di dia tidak salah ditinggali. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara. Terakhir gitunya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila berisi nilai-nilai dasar yang menjadi cita-cita, tujuan, arah dan dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi kekuatan pemersatu bangsa dan menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan nasional baik ideologi dari dalam maupun luar. Intinya Pancasila yang di sini yaitu ideologi terbuka yang memandu arah kehidupan bangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi orang mikirkan arah Indonesia teh kamana sesuai dengan kemajuan bangsa Indonesia. Ayeuna contohna ayeuna terus menawan. Teknologi ayeuna smartphone ya. Aya naon tren. Urang teh kudu bisa nuturkeun tren eta. Bukan berarti orang kudu nuturkeun eta, tapi orang boga jati diri nyarila nyata bangsa Indonesia dengan kultur seperti ini, tapi bisa mengikuti permajuan zaman gitunya. Selanjutnya di sini ada sedikit contoh-contoh yaitu pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan, masyarakat, keluarga, sekolah gitunya. Keluarga. Yang pertama, keluarga mengajarkan nilai cinta tanah air melalui cerita, sejarah atau budaya. Jadinya banyak ya keluarga orang teh turunan anu, orang teh bapak ini orang teh awalnya itu seorang pejuang, kemudian turun ke orang dan lain sebagainya ya. Biasanya suka cerita-cerita seperti itu. Kemudian sekolah mengikuti kegiatan bela negara, pramuka. Suka pramuka? Oke ya, salah satu di teman orang kitanya saat kemarin ada yang mengikuti pramuka Garuda gitunya. Mudah-mudahan kita next next kesempatan bisa ikut pramuka Garuda. Kemudian musyawarah, masyarakat menjaga persatuan warga meski beda beragama dan suku. Di sini banyak ya kejadian bahwa ketika orang saling menghargai satu sama lain antara umat beragama, orangnya hidupnya tenang, benar tuh. Tapi ketika orang tidak bisa menerima agama lain, orang tidak tenang, benar tuh. Jadi di sini menekankan bahwa kita harus toleransi antar umat beragama, kemudian toleransi antara orang jeung rencangan kebiasaan-kebiasaan seperti itunya. Selanjutnya penutup. Yang tadi udah disampaikan yaitu menyampaikan hasil. Bapak udah ya tadi menyampaikan hasil. Kemudian selanjutnya apakah Bapak bertanya? Bertanya dulu ya. Bertanya, apakah menyenangkan pelajaran dengan Bapak? Allah menyenangkan. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sebelum ditutup, Bapak akan menyampaikan sebuah quotes atau sebuah masukan untuk kalian. Luluslah sekolah sampai ke negeri Cina, karena peribahasa tersebut menggambarkan bahwa kita tidak hanya bisa diam di sini saja, tapi kita harus bergerak. Gitunya. Ingat, ayam diam di kandang bisa makan tidak?
Tidak, tapi ayam berangkat dari kandang, keluar kandang, dapat makanan. Begitupun kalian, ketika kalian ingin menggapai semua harapan, cita-cita kalian, bergerak, jangan diam. Oke, mengerti? Jadi, sebelum ditutup, itunya Bapak ucapan terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum berdoa, itunya Bapak ada sedikit miss, itunya masuk miss teh di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, itunya Insya Allah kalau umur panjang, Bapak di sini akan buka buku selanjutnya halaman bab 3 ya, bab 3 di sana mengenai apa? Pedoman negaraku, di mana di sana ada materi, silakan dirangkum di rumah. Kemudian besok pertemuan selanjutnya minggu depan Bapak diperiksa, kemudian nanti kita jelaskan di depan bersama-sama. Oke? Ngerti? Tugasnya seperti itu? Oke. Segitu yang biasa Bapak sampaikan. Sebelum ditutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.